Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abdi Rifki, channel yang sepi. Tapi nggak apa-apa, walaupun sepi, gue nggak akan pernah bosan dan lelah, apalagi berhenti untuk selalu berbagi kebaikan di dalam keresahan. Oke teman-teman ngops, jadi beberapa hari belakangan gue lagi inget-inget masa lalu ya. Ketika gue masih SD kala itu, gue tinggal di tempat yang cukup akrab ya dengan hal-hal gaib. Yang hampir tiap hari di tongkrongan gitu, bahasanya yang nggak jauh dari hal gaib, jurus-jurus, jutsu perdukunan. Entah itu hanya sebagai guyonan mereka, ya lucu-lucuan gitu, ngomongin kolor hijau, babi ngepet, tuyul, ilmu kebal, atau mungkin memang ya mereka pelakunya salah satunya. Tapi saat itu gue masih kecil gitu, gue hangguk-hangguk aja, gue iya aja gitu, sekedar tahu aja. Jadi gue telan bulat-bulat, saking seringnya gue dicekokin cerita-cerita begituan, gue sampai nggak bisa bedain tuh, apakah ini benar, is it real, apakah ini hanya mitos. Hingga akhirnya gue nambah usia, makin bisa mikir kritis, gue jadi overthinking sama babi ngepet, makanya gue bahas kemarin. Overthinking gue tentang babi ngepet, kenapa babi ngepet itu harus babi, kenapa begini, kenapa begitu. Dan beberapa hari belakangan ini gue juga lagi cukup overthinking ya sama yang satu ini, tuyul. Kenapa ada babi ngepet, kenapa ada tuyul? Fungsinya sama gitu loh, sama-sama mencuri uang. Kenapa ada dualisme ini? Gue pikir ini adalah buah dari tidak adanya koordinasi, tidak adanya komunikasi, sehingga terjadi selisih paham antara si dukun, jadi si pencipta jurus babi ngepet nih, udah bikin nih babi ngepet. Di kubu dukun lain, di circle dukun lain bikin juga nih tuyul. Entah karena memang gak ada briefing, gak ada koordinasi, atau memang dibuat sengaja untuk menyaingi ya babi ngepet. Diadu nih, ayo kita adu lah siapa jutsu mencuri uang yang paling OP ya, paling keren, paling jago gitu. Tapi gue pikir tuyul adalah yang paling underrated ya, karena paling cupu gitu penampilannya. Gue mikir kalau gue nih sama teman-teman gue lagi nongkrong gitu, terus nggak sengaja ketemu tuyul gitu loh, gue rasa kita nggak akan takut sih, malah mungkin kita akan ngisengin dia gitu loh. Mungkin kita tangkep, kita ikat, kita pelonco, kita bully. Kalau babi ngepet mungkin masih ada waspadanya lah. Jadi babi ngepet masih ada harga dirinya gitu loh, masih ada wibawanya. Orang ngelihat juga masih ada waspadanya lah, dibanding tuyul gitu. Kasian banget cowok tuyul tuh. Underrated lah dia, produk atau jutsu dukun yang cukup underrated. Tuyul ini juga yang bikin gue overthinking. Kita coba dari fisik ya. Kenapa dia botak? Si bocil botak keuangan. Kenapa dia botak? Gue pikir mungkin ini memang sebuah strategi ya, buah dari juga kecerdasan dukun yang mampu berpikir taktis. Dia pengen ketika tuyul beroperasi, ketika tuyul bekerja, itu bekerja secara rapi dan bersih gitu, tidak meninggalkan jejak. Ya lu bayangin gitu tuyul
tuyul kalau gondrong terus rontok sehelai dua helai cukup gak sih buat tim forensik mengidentifikasi gitu loh, mengenali si tuyul. Kan gagal jadinya. Itulah mungkin kenapa tuyul botak gitu ya. Dan kenapa tuyul nggak pakai baju, cuma pakai sempak gitu. Gue pikir misal tuyul pakai hoodie, pakai kemeja ketika bekerja gitu, pakai celana kargo, pakai sepatu. Nanti kalau di tengah jalan, kalau lagi bakal kerja gitu di rumah orang, terus dia kebelet pipis, kan ribet gak sih? Atau dia kebelet berak, mau mencuri gitu, mules dulu, kebelet pipis dulu. Terus gue juga mikirin gitu ya, si tuyul ini tuh ketika dia beraksi, apakah dia nampak atau enggak gitu loh. Secara dia kan mencuri ya, mencuri benda yang jelas ya, benda padat yang jelas nampak ada wujudnya gitu loh, uang. Kalau misalkan dia tidak nampak, hebat banget gak sih? Sesuatu yang tidak nampak tiba-tiba dia bisa menghilangkan benda padat gitu ya, benda jelas yang nampak. Dan ketika dia mencuri si tuyul ini, apakah dia mencurinya tuh selembar, dua lembar, atau sekaligus tumpukan uang gitu loh, bertumpuk-tumpuk. Misalkan ada orang kaya gitu, gabut, satu kamarnya tuh memang diisi buat tumpukan uang dia, gepokan uang, tumpukan uang ditaruh di satu kamar dan langsung lenyap gitulah, masih tuyul yang tidak nampak. Damn. Berarti OP banget dong si tuyul ini. Berarti si tuyul ini rasanya lebih bisa jadi lebih hebat dari babi ngepet dong. Ngeri gak sih lu kalau dia beneran kayak gitu. Tapi kayaknya enggak deh. Ya secara lu nggak pernah lihat kan orang yang miskin gitu loh, bukan siapa-siapa, ujuk-ujuk jadi sultan gitu loh, jadi kaya raya. Atau sebaliknya, lu nggak lihat kan ada sultan gitu ya, tiba-tiba dia miskin, gak punya apa-apa, dalam satu malam uangnya, hartanya semua hilang gitu loh. Enggak kan. Jadi menurut gua tuyul bekerja nggak seperti itu ya. Terus gue juga mikir gitu loh, apakah si tuyul ini sudah cukup teredukasi? Kan menurut gue ini penting ya. Tuyul harus teredukasi, jelas, supaya dia bisa mengidentifikasi mana uang mainan, mana uang monopoli. Lu bayangin ketika tuyul habis bekerja gitu ya, setelah dioperasi, dia bawa tumpukan uang ke tuannya, ke dukunnya gitu, ke bosnya. Terus bosnya yang kayak, astagfirullahaladzim, tuyul kok bawa uang monopoli. Dia menurut gue emang harus teredukasi ya, minimal dia bisa membedakan lah mana uang monopoli, uang mainan, atau uang beneran gitu. Dan menurut gue juga dia harus bisa mengenali ya, mana uang yang nilainya besar, mana uang yang nilainya kecil. Ya gembel banget gak sih kalau dia mencuri uang 2.000-an gitu, sementara di situ ada uang ratusan atau gocapan 50-an. Jadi menurut gue tuyul harus teredukasi. Juga tuyul harus bisa membedakan ya mata uang asing, atau mengenali mata uang asing gitu loh. Ketika dia beraksi di rumah orang kaya gitu loh, ya kita nggak tahu kan, ternyata dia orang asing gitu loh, nyimpennya uang dolar.
dolar kah, baht atau ringgit. Terus si tuyulnya malah overthinking gitu loh. Dia malah keder. Loh, kok nggak kayak dicontoh nih uang? Yang dicontohin nggak gini bentuknya. Ah, uang mainan nih. Cabut gak sih? Malah nggak jadi beraksi si tuyulnya. Karena ngeliat uang yang cukup asing buat dia. Jadi di situ ya, menurut gue tuyul harus teredukasi. Itu pertama, itu fundamental ya. Itu jelas tuh, basic banget. Dan harus banget itu menurut gue. Jadi tuyul harus teredukasi. Dia harus tahu mana uang mainan, mana uang beneran, mana uang yang bernilai besar, mana uang yang bernilai kecil, mana uang, dan dia juga harus bisa mengenali mata uang asing gitu. Terus juga apakah si tuyul ini ketika dia mencuri hanya terbatas pada uang lembar gitu ya. Kalau ada emas batangan gimana? Bisa disikat gak? Lumayan kan, siapa tahu ya dia orang kaya kan, banyak emasnya. Nggak disikat. Atau ada PS5, gas gak sih? 2024 udah mau habis. Dikit lagi 2025. Sebagai orang yang lahir di tahun 90-an. Kayak berasa tua banget gue. Gue melihat kehidupan memang berjalan maju ya. Semuanya berkembang pesat, teknologi makin canggih. Semua aspek kehidupan upgrade, berubah, berganti, berkembang. Dan gue harap atau gue bayangkan harusnya ini juga bisa terjadi atau diimplementasikan di dunia perdukunan, di dunia pergaiban. Jadi dukun-dukun yang mungkin masih SMA, SMK, nggak ada salahnya mereka D3, S1, S2, S3 bahkan jika perlu. Untuk mengasah, mengupgrade skill mereka supaya jurus mereka lebih OP gitu loh. Lebih kekinian, lebih keep up lawannya dengan zaman gitu. Biar nggak kuno-kuno banget, cok. Biar nggak kolot banget lah. Biar nggak jadul lah. Jadi mereka juga harus bisa upgrade gak sih? Mereka harus bisa mengikuti zaman. Gue ngebayangin gitu ya. Kalau tuyul zaman dulu cuma bisa mencuri uang kertas ya, lembaran. Dan ya toh hasilnya juga nggak seberapa. Gue juga nggak pernah dapet cerita gitu dari dulu. Nggak ada orang ujuk-ujuk jadi sultan, jadi kaya-kaya dengan jutsu tuyul ya, dengan merah tuyul. Ya karena ya cuma segitu doang gitu loh income-nya. Coba kalau dia sekolah lagi nih, si tuyul, di upgrade makhluk gaib, tuyul bisa mencuri benda padat, benda berwujud ya nyata, uang. Apakah mereka bisa juga menghilangkan tumor ganas, kanker stadium lanjut? Damn, goks. Wah, OP sih tuyul. Kalah tuh babi ngepet. Kalah. Lu bayangin tuyul bisa ngilangin tumor ganas, bisa ngilangin kanker stadium lanjut. Wah, sebuah entitas, sebuah komoditas yang potensial bisa diekspor ke negara tetangga, ke Amerika tuh, negara adidaya. Lu bayangin bagaimana perasaan WHO. Bertahun-tahun mereka berusaha mengembangkan inovasi
teknologi, dalam dunia medis, terus diludahin gitu. Tiba-tiba muncul tuyul yang bisa menyembuhkan, menghilangkan tumor ganas, kanker stadium lanjut. Biayanya bisa jadi lebih murah, harga miring parah ini. Juga sebuah produk yang gak akan pernah habis. Secara jin atau setan jumlahnya jauh lebih banyak dari manusia. Selama masih ada manusia, selama manusia masih banyak, jin dan setan pasti juga banyak gitu loh. Jadi lu bayangin gitu ya, ketika dukun-dukun bisa teredukasi, tercerdaskan, mereka bisa upgrade parah, signifikan, jurusnya berkembang pesat, dalam hal ini tuyul bisa menghilangkan tumor ganas, kanker stadium lanjut. Kita nggak usah ngomongin penyakit-penyakit mematikan lainnya dulu deh, dua ini dulu deh. Betapa ini bisa menjadi produk, suatu komoditi, entitas yang potensial bisa berdaya jual tinggi, bisa diekspor besar-besaran dan gak akan pernah habis gitu loh. Ya tuyul cok, gimana mau habis? Jin dan setan gak akan pernah mati selama masih banyak manusia. Jin dan setan juga masih banyak gitu loh. Selama masih banyak manusia-manusia yang gak waras. Lu bayangin tuh, negara-negara adidaya, negara-negara besar, negara-negara maju di luar sana menjadi pengimpor besar tuyul untuk mengobati tumor ganas, untuk menghilangkan kanker. Damn man, ngeri cok, OP parah sih sumpah. Jadi dukun-dukun mulai berpikir waras ya, mereka mulai memikirkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme. Mereka ingin turut membantu memajukan bangsa. Aduh. Parah sih, tapi gua rasa nggak mungkin ya. Karena negara kita negara yang beradab, negara yang tidak setolol itu. Dan ya kayaknya juga dukun masih menjadi semalas itu ya. Mereka nggak akan bisa upgrade sampai sebegitunya gitu loh. Walaupun kalaupun bisa ya gua rasa negara mungkin akan mempertimbangkan untuk beasiswa ya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Walaupun lucu juga sih kalau sampai mungkin ya. Pertama, harganya pasti lebih ekonomis, miring parah harganya. Bayangin lu harus operasi ke luar negeri mahal banget. Pesawatnya, biaya berobatnya, kamarnya, operasinya. Semua dipangkas hanya dengan tuyul. Sekejap, duar, sembuh. Aduh. Ya beginilah overthinking gue ya soal tuyul. Oke teman-teman, terlepas dari nyata ada tidaknya pertuyulan ini ya, terlepas dari nyata atau adanya para jutsu, para dukun-dukun ini yang beragam, gue akan kembalikan kepada teman-teman. Apakah kalian percaya atau tidak? Percaya dengan hal gaib atau tidak? Termasuk dengan tadi ya, dunia perdukunan dengan jutsunya masing-masing, dengan jurusnya masing-masing. Gue pribadi, gue
ya di agama gue kan memang menjadi rukun iman ya untuk mempercayai hal-hal yang gaib. Di Al-Quran juga memang disebutkan ya, banyak ayat yang menyebutkan tentang ya jin, ya sihir. Secara spesifik tuyulnya sih kayaknya nggak ada ya. Emang dukun kita aja sih yang kelewat kreatif ya. Dibilang kreatif tapi mentok segitu gitu loh, nggak bisa sampai upgrade seperti yang gua mau ya. Ngopsa dulu guys. Buat yang nggak percaya sama sekali, ya udah berarti clear ya. Buat yang percaya, ya sekedar tahu aja gitu loh. Jangan sampai kalian mendalami, mempelajari, apalagi sampai menjadi pelakunya ya. Jangan, cok. Itu syirik, musyrik. Jangan. Jangan kalian menduakan, menyekutukan Tuhan dengan jin. Apalagi kalian harus menjadi babi ngepet. Ya ilah guys. Tuyul. Kolor hijau apalagi, aduh. Ini kayaknya next episode gue kolor hijau gak sih? Kolor hijau nih kayaknya harus gue bahas lagi nih, overthinking tentang kolor hijau nih. Ada banyak cara mencari uang guys. Ada banyak cara mencari rezeki yang baik dan halal tanpa harus menjadi orang yang musyrik. Gue berharap kita semua masih waras ya. Mungkin kita tidak cukup cerdas, tapi setidaknya kita masih waras untuk tidak mensekutukan Tuhan dengan hal-hal begituan gitu loh. Jangan dikit-dikit pengennya yang instan, pengen kaya instan, babi ngepet, tuyul, judol, tol. Jangan guys, jangan. Seinstan-instannya mie instan yang sudah jelas dilabeli instan, masih harus nyalain kompor, masih harus dimasak, masih harus ngiris cabe. Percayalah guys, segala yang instan itu tidak pernah baik. Percaya pada proses. Anjay. Oke teman-teman ngops, jangan miara tuyul. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngops lah.